Kita lihat ini kira-kira baiknya zaman sekarang beli mobil baru atau mobil bekas? Oke, sekarang kalau kita ditanya begitu ya depends dari keuangannya kita juga sama satu lagi ilmunya, Sania. Jadi kalau belum tentu orang yang ibaratnya orang tuh siap gitu dengan mobil bekas. Karena mobil bekas itu satu, ketika kita beli kita nggak tahu kondisi realnya seperti apa. Biarkan katanya showroomnya begini segala macam, tapi kita nggak pernah tahu pemilik sebelumnya pakai seperti apa kan. Otomatis bakal ada komponen-komponen yang harus diganti, bakal ada jajannya. Dan si person yang beli itu ngerti atau enggak? Nah, teredukasi nggak? Jangan asal kayak beli bekas karena murah, ujung-ujungnya sampai sana, bingung, ini gimana? Ujung-ujungnya keluar uang yang melebihi beli mobil baru. Ya mendingan beli mobil baru sekalian, nggak ada masalah di situ kan. Nah, jadi kita memang harus sesuaikan sama itu, pemahaman si pemilik calon pembelinya sama kekuatan finansial. Oke, ngomongin soal kekuatan finansial ini kira-kira digaji berapa kita sebaiknya untuk beli mobil? Oke, kita hitung-hitungan ya sekarang ya. Ini mungkin agak banyak angkanya, tapi ya pastikan teman-teman jangan skip ya di sini ya. Oke, anggaplah sekarang kita kalau bisa kita bicara mengenai gaji ideal, lebih enaknya sih kita melihat di ini ya Sania ya, ketika kita mau beli rencana pembelian mobil dengan sistem kredit atau yang istilahnya KKB ya di sini, kredit kendaraan bermotor di sini. Anggaplah mobilnya harganya 200 juta ya. Terus kita DP 20% ya, 40 lah ya. Nah, otomatis kita plafon pinjamannya di 160 ya. Kalau memang bunganya 5% setiap tahun dan kita ambil tenor 60 bulan ya. Terus anggaplah di sini ada premi asuransi ya, 2% dari harganya yang ini ya. Terus ada biaya provisi 0,5% dari plafon pinjaman, terus ada biaya polis asuransi dan biaya admin. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Oke. Ya. Dari sini ya, kita bisa lihat total cicilan yang dia harus bayarin tuh 3,3 juta. Ya. Nah, sementara total pembayaran pertama, ya. Jadi kalau kita beli mobil cara kredit kan pasti kita ada pembayaran pertama, jadi DP plus dan lain sebagainya segini. Ya. Nah, kira-kira berapa sih yang ideal ya kalau cicilannya sekian dan pembayaran pertama sekian gitu. Idealnya kalau memang kita ngelihat dari rule of thumb-nya financial planning gitu ya, cicilan utang maksimal itu kan di 30% dari gaji ya. Kalau memang dia 3,3 juta berarti kan bisa lang 10 jutaan gitu ya. Nah, cuman balik lagi kita ngelihat yang namanya mobil itu kan aset terdepresiasi. Jadi alangkah baiknya kalau kita nggak plek-ketiplek pakai 30%. Ya. Kalau ini udah kita habisin dari 30% dari gaji atau dari penghasilan buat cuman kredit mobil, otomatis kita nggak akan ada spare lagi buat kita misal ngajuin KPR atau mungkin kita punya kredit usaha dan lain sebagainya. Jadi saya suggest di 15% aja. 15% dari pendapatan. Kalau mau bilang 15% gaji gimana? Monggo, tapi menurut saya gaji kan bukan pendapatan kan. Gaji bisa jadi gaji dari kantor tapi pendapatan yang lain, pendapatan lain-lain, kita punya dividen, kita ada bisnis, kita ada kerja sampingan, bisa jadi pendapatan kita melebihi gaji. Kalau saya rasa maksimal di sini. Terserah kalau misalnya ada pakar lain yang mau bilang 30%, tapi menurut saya segini, karena mobil adalah aset terdepresiasi. Kalau dalam hitungan yang tadi ya, 3,3 juta, ya, berarti idealnya 200 juta itu gaji kita minimal 22 juta. 22 juta gaji minimalnya untuk mencicil 200 mobil. Juta. 200 juta. Dengan sistem DP-nya tadi 20%, idealnya begitu. Oke, tapi kalau kita nih, zaman sekarang apalagi Gen Z ini kan sangat susah mencari kerja ya, apalagi kalau udah dapat kerja mungkin gajinya masih UMR. Ini kita memungkinkan nggak sih beli mobil dengan gaji UMR? Atau cicil mobil? Dengan gaji UMR saya nggak akan suggest untuk beli mobil. Jadi kalau memang teman-teman sekarang mungkin masih setara UMR atau 2 kali UMR pun, kalau menurut saya fokusnya adalah membesarkan pendapatannya. Gaji boleh 2 kali UMR, tapi pendapatan boleh dong lebih. Ya. Mungkin bisa jadi dari pendapatan lain bisa sampai bisa tambah 3 kali UMR, 4 kali UMR, dan misalnya udah 4 kali UMR dia bisa stabil selama berapa tahun, pertimbangkan untuk beli mobil kalau memang teman-teman sudah punya keluarga. Ketika kita sudah berkeluarga kan otomatis mobilisasi juga akan cukup tinggi di situ ya. Bakal ada hal-hal darurat yang emang ya kita harus butuh mobil, yang butuh kendaraan yang sifatnya bukan roda 2, mungkin ya itu tadi yang tadi saya sampaikan, mungkin ada anak yang harus ke rumah sakit dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu dipertimbangkan nantilah ya, along the way kita nabung dan kita pendapatan bertambah.
Oke, tapi so far berdasarkan analis dari Mas Akbar sendiri, kira-kira rumus ini adalah rumus yang pakem begitu ya untuk membeli mobil saat ini? Actually sebetulnya bisa aja dia debat. Misalnya, ya kan bisa Mas kalau bisa DP-nya digedein gitu. Ya silakan. Tapi dengan perhitungan tadi ya, saya buat perhitungan kan DP-nya di 20% di sini ya. Jadi cicilan, kalau memang cicilan per bulannya sekitar 3 jutaan gitu ya, untuk 5 tahun ya minimal paling enggak teman-teman sedianya 22 juta ya, karena itu masih setara dengan 15% pendapatan dari sini. Kalau terlalu besar, kalau sampai 30% pendapatan, ya memang bisa dapat mobil yang lebih mewah. Cuman kan teman-teman juga harus ada investasi, harus ada nabung, dana pensiun, itu kan lebih penting di situ. Kalau ini kan walaupun ini sifatnya kebutuhan, tapi aset terdepresiasi Sania. Jadi harus dikalkulasikan lah. Ngapain terlalu mahal tapi kita sendiri kayak kerasa kayak kecekek gitu ya. Ini ya. Oke, let's say kita udah punya mobil nih ya, dengan cara mencicil, dengan rumusan ini, lalu nanti bisa nggak disimulasikan kira-kira pengeluaran apa saja yang akan kita keluarkan apabila kita sudah memiliki mobil tersebut? Oke, ya pertama kali kalau kita bisa katakan pengeluaran yang pasti keluar adalah BBM. Ya, ini nggak bisa dinego nih, pasti ada di sini ya. Terus abis itu apa lagi? Servis rutin di sini ya. Servis rutin tuh ada servis ringan, servis berat, ya. Nggak servis ringan ya udah ganti oli rutin, tapi kalau udah ada juga turun mesin kan di kilometer sekian, dan itu benar-benar memakan bisa makan tabungan kalau kita sendiri nggak siap, ya. Terus ada penggantian suku cadang kayak ganti aki, itu kan kayak per tahun juga kita ganti. Terus ganti ban, nah itu suku cadang juga mahal. Makanya menurut saya kenapa kok 15%, karena itu teman-teman harus punya spare juga, tabungan untuk car ownership ini sendiri. Belum lagi apa, pajak. Nah ini, kalau misalnya mungkin ada beberapa yang mobil listrik ya, atau yang lagi hybrid gitu ya, mungkin yang lagi ada dapat insentif Pak, ya itu silakan, tapi ini teman-teman juga harus pertimbangkan, ya. Dan belum lagi ada perawatan kayak salon segala macam. Biasanya kita juga sibuk gitu ya, kita mungkin nggak akan bisa ngebersihin secara detail gitu mobil kita, otomatis ya kayak kebersihan itu sendiri juga harus kita pikirin. Nah semuanya ini sebetulnya kita bisa buat yang namanya ini Sania, sinking fund di sini. Sinking fund, jadi tabungan yang memang kita kita alokasikan setiap tahun ya untuk keperluan mobil. Jadi setelah kita hitung-hitung kira-kira kita bakal ganti servis apa aja, servis berapa nih pengeluarannya nih, ganti komponen berapa, ini segala macam kita totalin, kira-kira setahun kita bakal keluar uang segini loh. Nah ketika udah kelihatan bayangannya berapa, mulai per bulan kita sisihkan juga ke sinking fund tuh. Jadi ketika ada apa-apa, sinking fund ini yang dipakai untuk membayar ini semua. Oke, tapi sinking fund ini di luar dana darurat? Di luar dana darurat. Oke, jadi pos-pos gimana nih pos tabungannya? Pos tabungannya otomatis gini ya. Pertama, tabungan yang harus dimiliki adalah dana darurat, DD. DD ini tujuannya buat apa sih? Ya buat ada kalau misalnya kita ibaratnya kena PHK ya, atau kita ada gadget rusak segala macam gitu ya. Gadget kita rusak, ini kita bisa pakai ini. Dan sebetulnya mobil bisa nggak sih pakai ini? Kalau memang konteksnya kayak misalnya ban mobil pecah ya, atau ada komponen yang tiba-tiba rusak karena pemakaian kita, terus belum siap sinking fund-nya, ya udah mau nggak mau ngambil dari DD dari sini ya. Nah cuman kalau sinking fund kalau menurut saya tuh lebih kepada yang sifatnya itu tadi, yang service gitu ya, ada namanya pembayaran pajak gitu, biar kita nggak kaget gitu Sania ketika kita udah saatnya kita keluar uang, terus habis itu oh iya lupa bulan ini ada servis ya, kita pasti ngambil dari sini. Nah kalau sininya udah keambil terus, ujung-ujungnya apa? Kartu kredit. Nah, kartu kredit dulu kalau misalnya ada, kalau nggak ada apa ya udah pinjam duit kayak gitu, utang. Oke, baik. Tapi kira-kira ada ide nggak sih Mas untuk kita bisa menghasilkan pendapatan baru gitu ya dari mobil yang kita miliki? Ya sebetulnya banyak ya, mungkin kita jadi taksi online gitu kalau memang teman-teman ada waktunya. Tapi balik lagi teman-teman rela nggak mengeluarkan waktu nih sekarang, meluangkan waktu. Kadang kalau misalnya kita udah even sekarang kerja nggak 9 to 5 ya, kadang 9 to 7 segala macam, ada spare waktunya nggak sih ya buat kita melakukan aktivitas itu ya. Atau kita kalau bisnis penyewaan itu sebetulnya ya itu agak-agak risky ya sebetulnya kalau menurut saya. Jadi memang ya paling gampang adalah itu, kita mungkin gabung jadi mitra pengemudi gitu. Terus kalau memang
ada spare waktu kita bisa luangin waktunya ya silahkan.